Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini kita akan belajar cara mudah mengingat 5 pokok doa. Cara untuk mengingat 5 pokok doa adalah dengan metode 5 jari. Pada saat kita berdoa dan melipat tangan kita, maka kita gunakan jari-jari kita untuk mengingat 5 pokok doa ini. Pada saat kita melipat tangan, maka jari jempol adalah jari yang paling dekat posisinya dengan kita. Jadi pokok doa kita yang pertama adalah doakanlah orang-orang yang dekat dengan kita, yaitu keluarga kita, orang tua, anak, istri atau suami, saudara kandung, kakak, adik, keluarga dan kerabat lainnya, sahabat-sahabat kita, atau teman-teman kita. Dalam Kejadian 25 ayat 21, tertulis tentang Ishak yang berdoa untuk istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ishak berdoa untuk istrinya. Ia berdoa untuk orang yang dekat dengan dia. Demikianlah juga kita, saudara. Kita perlu mengingat orang-orang yang dekat dengan kita dan mendoakan mereka agar Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kehidupan mereka. Yang kedua, saudara, jari setelah jari jempol adalah jari telunjuk. Ingatlah jari telunjuk yang dipakai untuk menunjuk. Secara filosofis berbicara tentang bimbingan, tuntunan. Siapa yang membimbing kita? Siapa yang menuntun kita? Yaitu orang-orang yang mengajar kita. Dalam hal ini, kita bisa mendoakan para pendeta, para guru, pengajar, gembala gereja, para penginjil, dan kita juga dapat mendoakan pekerjaan Tuhan, gereja-gereja yang ada, dan seluruh pekerjaan penginjilan di dunia ini. Dalam Efesus 6 ayat 18-20 tertulis, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi kita perlu mendoakan mereka-mereka yang ada dalam pelayanan penginjilan, pekerjaan Tuhan, gembala gereja lokal di mana saudara beribadah. Berdoa untuk mereka semua yang melayani Tuhan, sebab mereka butuh kekuatan dan dukungan doa kita. Yang ketiga, saudara, jari tengah. Jari tengah umumnya adalah jari yang paling tinggi di antara jari-jari lainnya. Hal ini mengingatkan kita tentang penguasa atau pemerintah, otoritas yang ada di atas kita. Jadi pokok doa yang ketiga adalah doakanlah pemerintah bangsa dan negara kita, para penguasa, pemerintahan, para pejabat. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-4 tertulis, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kita perlu mendoakan para penguasa pemerintahan dunia ini. Raja-raja, presiden, perdana menteri, gubernur, bupati, pemerintah bangsa negara kita. Kita doakan agar hikmat dan roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Dan terlebih utama supaya mereka juga menerima kasih karunia dan rahmat dari Allah, sehingga mereka diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, jari manis. Jari manis mengingatkan kita kepada
orang-orang yang lemah. Sebab dengan mempertemukan ke-10 jari kita, masing-masing 5 kiri dan 5 kanan dengan posisi seperti ini, maka jari manislah yang tidak dapat kita angkat. Ini merupakan cara mudah untuk mengingatkan kita. Jari manis mewakili orang-orang yang lemah, orang-orang yang menderita. Jadi pokok doa yang keempat adalah mendoakan mereka yang lemah, miskin, menderita, yang dalam kebutuhan khusus, yang membutuhkan perhatian kita. Dalam Matius 19 ayat 13-15 tertulis, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa memperhatikan dan mendoakan orang-orang yang lemah. Dalam konteks ayat ini, anak-anak kecil juga merupakan orang-orang yang lemah. Secara posisi, anak-anak kecil seringkali tidak dianggap, seringkali dipandang enteng, dipandang remeh, dan mereka tidak punya posisi yang kuat. Namun Tuhan menghargai mereka, Tuhan mendoakan mereka. Selain anak-anak, Tuhan juga melayani dan mendoakan orang-orang yang sakit, yang lumpuh, yang buta, orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita, janda, yatim piatu diperhatikan oleh Tuhan. Jadi pokok doa kita yang keempat adalah mendoakan mereka yang lemah. Saudara yang kasih Tuhan, pokok doa yang kelima adalah jari kelingking. Jari kelingking adalah jari yang paling kecil, mewakili diri kita sendiri, di mana jari kelingking menggambarkan diri kita yang kecil ini di hadapan Tuhan. Dalam Yakobus 5 ayat 13 tertulis, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Dan di dalam Matius 26 ayat 41, Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita perlu mendoakan diri kita sendiri, agar kita senantiasa kuat di dalam Tuhan. Doakanlah apa yang menjadi kebutuhan saudara, apa yang menjadi kerinduan kita, segala keluh kesah, kekhawatiran kita sampaikan kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan segala sesuatunya. Percayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan menolong kita, memberikan kekuatan, memulihkan hidup kita, memberikan jalan keluar, menyatakan mujizat-Nya, dan membawa kita kepada kemenangan. Demikianlah saudara yang dikasihi Tuhan, 5 pokok doa yang kita ingat dengan kelima jari kita. Tentu ada pokok-pokok doa yang lain yang bisa kita doakan. Misalnya kita bisa mendoakan musuh kita, orang-orang yang membenci kita. Saudara dapat menambahkan hal-hal yang dapat menjadi pokok doa saudara. Biarlah renungan pada saat ini memberikan sukacita, menambahkan pengertian kepada kita, supaya kita mempraktekkan doa kita dengan cara yang mudah. Kita dapat mengingat hal-hal apa saja yang perlu kita doakan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.